Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Izah dengan NIM 1920210009 dari kelas PIAUD 1 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai instrumen asesmen perkembangan PAUD pada mata kuliah Asesmen dan Intervensi Perkembangan PAUD yang diampu oleh Ibu Lydia Oktamarina MPD. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian instrumen asesmen perkembangan PAUD. Instrumen asesmen merupakan suatu istilah atau terminologi yang biasa dan paling banyak digunakan dalam pendekatan asesmen formal, dan hanya sedikit saja yang dimanfaatkan pada pendekatan asesmen non-formal. Instrumen merupakan alat yang dirancang untuk mengukur suatu objek variabel yang akan diasesmen pada anak usia dini. Instrumen dapat berisi butir pertanyaan atau pernyataan yang menggambarkan perilaku tertentu yang akan diukur. Pengembangan instrumen ini perlu diperhatikan kualitas isi instrumen agar menghasilkan data yang lebih akurat. Menurut Jali mengemukakan bahwa dalam bidang penelitian instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian. Alat ukur instrumen yang dibuat atau disusun untuk melakukan pengukuran sebelum digunakan harus terlebih dahulu dikalibrasi atau divalidasi. Jadi suatu instrumen dapat digunakan untuk mengukur fenomena sosial atau fenomena alam yang diamati, namun terlebih dahulu dilakukan kalibrasi sebelum dipergunakan. Yang kedua, ada prinsip-prinsip pengembangan instrumen asesmen. Yang pertama yaitu kontinuitas dan berkesinambungan. Tujuan utama dari asesmen adalah untuk menentukan program pembelajaran yang relevan dan fungsional bagi anak, maka asesmen dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua yaitu keterbukaan. Manfaat asesmen adalah tersusunnya program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan prosedur penyusunan instrumen, kriteria dan hasil instrumen asesmen yang tidak dirahasiakan atau bersifat terbuka. Yang ketiga ada prinsip objektif. Pengembangan instrumen asesmen disusun tidak berdasarkan pada kebutuhan asesor maupun orang lain, tetapi semua itu disusun untuk memenuhi kebutuhan anak dalam mengembangkan potensinya secara optimal. Yang keempat ada holistik. Prinsip ini menghendaki bahwa instrumen asesmen dapat mengetahui kemampuan individu, baik dari segi fisik, intelektual, sosial, maupun emosi. Keempat hal itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kelima ada prinsip memperhatikan tugas-tugas perkembangan. Instrumen asesmen disusun berdasarkan tugas-tugas perkembangan. Pencapaian tugas perkembangan bermacam-macam. Ada yang tidak mencapai tugas perkembangan sesuai usianya, lebih rendah dari usianya, atau bahkan lebih tinggi dari usianya. Pencapaian tugas perkembangan dapat diketahui apabila asesmen telah dilaksanakan. Yang keenam yaitu prinsip autentik. Dalam prinsip ini, pengembangan instrumen hendaknya mendorong anak dalam mendemonstrasikan kemampuannya untuk melakukan tugas-tugas dalam setting kehidupan nyata. Selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah dalam pengembangan instrumen asesmen. Yang pertama, menentukan fokus sasaran asesmen. Yang kedua, menyusun landasan konsep atau teori dari fokus sasaran asesmen. Yang ketiga, membuat batasan konsep dan operasional fokus sasaran asesmen. Yang keempat, menyusun kisi-kisi instrumen. Yang kelima, mengembangkan butir dan instrumen lengkap. Yang keenam, melakukan uji empirik.
Selanjutnya ada tujuan instrumen asesmen. Tujuan instrumen asesmen untuk menghasilkan informasi sebagai bukti kemajuan tentang perkembangan belajar anak didik bisa berupa prosedur formal maupun informal. Secara formal misalnya dalam bentuk kuis atau tes, pedoman wawancara, perlengkapan pengukuran. Sedangkan secara informal itu misalnya berupa pengamatan, portofolio, narasi, catatan anekdot, dan lain-lain. Nah, pada instrumen perkembangan anak usia dini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada instrumen perkembangan matematika. Instrumen perkembangan matematika anak itu dengan mengembangkan indikator dari kelima aspek program matematika anak usia dini, yaitu klasifikasi, mencocokkan, mengurutkan, membandingkan, serta membilang. Kemudian ada instrumen perkembangan motorik. Yang ketiga ada instrumen perkembangan bahasa. Yang keempat ada instrumen perkembangan nilai agama dan moral. Dan yang kelima ada instrumen perkembangan sosial emosional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.